Salam. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepada-Nya. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup ataupun mati. Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Go
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Demikianlah bunyinya, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanlah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami bersyukur kepada Kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari gelap. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalikan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalikan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bermohon. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita sampai kepada minggu penghujung tahun gerejawi kita, dan sekaligus juga sebagai minggu untuk memperingati saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, yaitu peringatan bagi orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, marilah kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Saya akan bacakan keseluruhan ayat tersebut bagi kita sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keseluruhan ayat yang menjadi dasar firman bagi kita minggu ini. Penghakiman terakhir itu yang menjadi tema sentral dari panggilan minggu kita pada saat ini, dan sekaligus bagaimana yang telah kita katakan tadi, yang menjadi minggu akhir tahun gerejawi untuk kita, dan sekaligus minggu memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Penghakiman terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, berhubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau kedatangan Kristus yang pertama kali itu adalah kelahirannya, sebagaimana selalu kita rayakan sebagai hari raya Natal. Nah, kedatangan yang kedua kali itu sering dihubungkan dengan yang namanya penghakiman terakhir, atau sering dengan istilah parusia. Jadi kedatangan Kristus kedua kali bukan lagi memberi waktu untuk manusia supaya berubah dari tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan, tetapi parusia itu adalah waktu untuk memisahkan, waktu untuk memberikan hukuman yang pasti bahwa yang menjadi orang atau yang menjadi pewaris kerajaan sorga akan dipisahkan dengan yang menjadi pewaris kehidupan dalam tempat penuh siksa. Nah, karena itu perlu kita cermati bahwa nats ini membawa kita untuk melihat kedatangan Kristus kedua kali atau penghakiman terakhir itu. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk memprediksi, menghitung, atau untuk mengatakan sebuah kepastian bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali, bahwa penghakiman akan datang untuk menghakimi kita. Dan itu didukung oleh surat Petrus dan 1 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Di sana dikatakan bahwa pasti akan datang penghakiman itu dan hari Tuhan itu, tetapi tidak ada seorang pun yang
mampu untuk berkata bahwa kapan pastinya dan bagaimana cara kedatangan. Meskipun dalam kitab Matius ini diterangkan beberapa indikator tentang kedatangan penghakiman terakhir, tapi itu merupakan gambaran kita manusia yang diwakili oleh penulis kitab Matius pada zamannya, bahwa demikianlah yang menjadi pemahamannya tentang kedatangan Kristus kedua kali. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 ayat 10 dikatakan bahwa kalau ada orang yang meragukan tentang kedatangan Kristus kedua kali, 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar, yaitu Tuhan, terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu semua berbalik dan bertobat. Sehingga kalau sampai sekarang kita berkata bahwa penghakiman terakhir tidak datang, kita harus memahami bahwa Allah masih memberi waktu bagi kita supaya tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu ayat 10 dinyatakan di sana, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pemahaman kita berarti hari Tuhan pasti ada dan akan datang. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita mau mencoba untuk mencatat sebagai bahan perenungan, atau mencoba juga menjadi data otentik bagi kita sebagai ciri-ciri kedatangan Kristus kedua kali sebagaimana 1 Petrus 3 ungkapkan tadi, itu pun belum mampu untuk menyatakan bahwa beginilah kedatangan Kristus kedua kali. Dan sebenarnya sebagai orang percaya, kita tidak perlu untuk melihat bagaimana ciri-ciri tentang kedatangan Kristus. Apakah dunia akan gelap? Apakah dunia akan berganti? Sebagaimana dikatakan tadi, dan unsur-unsurnya akan berubah, akan mengalami sebuah perubahan, ataukah ada gejala-gejala alam dan lain sebagainya, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi yang penting adalah bagaimana pada waktu kedatangan Kristus kedua kali kita ditemukan oleh Allah, kita dijumpai oleh Tuhan, atau paling tidak ketika beberapa seperti saudara-saudara kita yang sudah meninggal, sudah mendahului kita, bagaimana kita meninggalkan sesuatu catatan yang membuat Allah tersenyum selama kita hidup, sehingga ketika Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kita ditemukan dalam catatan sedang berbuat baik atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mengingat sekarang penghakiman terakhir akan datang dalam kehidupan kita, atau akan datang hadir ke dalam setiap orang, apakah yang masih hidup atau yang setelah meninggal, catatan khusus yang menjadi bagian dari hidup kita hari ini adalah bagaimanakah kita terus untuk bernilai surgawi dalam kehidupan dunia. Karena itu Yesus berkata, sebagaimana tadi diungkapkan pada ayat-ayat yang telah kita baca, khususnya dimulai dengan ayat 35. Bagaimana kita dalam hidup ini peduli untuk semua orang. Kalau kita berkata saya orang percaya, maka lakukanlah iman percayamu, yaitu ayat 35 tadi dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini soal kepedulian selama kita hidup dan selagi masih bersama-sama dengan orang lain. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
sebuah perhatian, kepedulian, bagaimana kita juga untuk bisa menjadi bagian kesejukan untuk orang lain. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, ketika dalam keterasingan, ketika tidak memiliki teman. Saudara-saudara, karena itu ada catatan yang bagi kita dalam kehidupan sekarang yang boleh kita katakan menjamin kita untuk menjadi siapa ketika penghakiman terakhir akan hadir. Jadi kalau Yesus tadi berkata beberapa hal tentang kepedulian, bagaimana kita memberi makan, memberi minum orang, melawat, peduli dengan orang yang tidak punya apa-apa, yang diasingkan atau yang dipinggirkan, kita menjadi bagian dari sebuah kesejukan, menjadi pribadi yang selalu memberi kepedulian sosial selama kita hidup. Itu menjadi catatan khusus bagi Tuhan untuk melihat kita. Dan itu juga akan kita sadari dan harus kita sadari, perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, yang dilakukan berangkat dari iman, akan membuat kita menjadi pewaris kehidupan selama-lamanya. Sebab sebagaimana tadi juga dikatakan oleh Yesus kepada mereka-mereka yang tidak mau peduli terhadap orang lain, yang tidak berbuat kasih kepada orang lain. Yesus berkata dalam cerita itu bahwa raja itu, bahwa penguasa itu memasukkan mereka dalam tempat siksaan yang kekal. Hari ini ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang meninggal, kita mau merenungkan sejauh mana kita seperti mereka meninggalkan yang baik, menorehkan sesuatu yang bisa dikenang sebagai hal-hal yang baik, secara khusus di hadapan Tuhan. Hidup kita dalam segala bentuk tindakan baik, sikap baik, perkataan baik, rupanya berguna sekali di hadapan Tuhan. Terlebih dalam rangka mau kemanakah kita setelah kehidupan di dunia ini. Karena itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudara menjadi pewaris rumah Bapa yang kekal, menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan, sebagaimana ajakan dari cerita tentang penghakiman terakhir pada ayat 34 itu diceritakan oleh Yesus. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu mereka-mereka yang mau melakukan aksi kepedulian selama hidupnya di dunia ini kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Raja itu berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bagian dari yang diajak oleh raja itu, dan hari ini kita merenungkan sudah sejauh mana perbuatan baik yang kita lakukan, yang berangkat dari iman percaya kita kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada sekitar kita. Karena yakinlah semua yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan, itu sedang dicatat dan telah dicatat oleh Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, penentu segala waktu dan pemilik dari segala waktu, terima kasih Tuhan, 1 tahun penuh dalam tahun gerejawi Tuhan telah kami jalani, dan hari ini kami akhiri itu semua dengan berkeyakinan bahwa tahun yang baru dalam tahun gerejawi Tuhan akan Kau berangkatkan kami masuk ke dalamnya. Jika hari ini firman-Mu membawa kami untuk melihat bahwa iman percaya yang terwujud dalam tindakan-tindakan kemanusiaan, kepedulian kepada orang lain, dalam tindakan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, rupanya menjadi salah satu panggilan Tuhan untuk pembuktian bagi kami bahwa kami layak Engkau bawa ke dalam rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya.
Biarlah selama kami hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kami tetap berjuang untuk Engkau temukan dalam tindakan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kedua kali untuk menghakimi dan untuk memisahkan orang-orang yang berbuat baik dan berbuat jahat, Tuhan menemukan kami dan membawa kami sebagai pribadi yang melakukan sesuai dengan firman. Terima kasih ya Bapa. Jika pada hari ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu dari kehidupan ini meninggalkan kami lewat kematian, kami yakin percaya apa yang mereka torehkan dalam kehidupan mereka selalu ada hal-hal baik. Karena itu, jika beberapa dari antara kami mengingat mereka dan segala perbuatan baik mereka, izinkanlah kami juga menjadi bagian yang Kau selamatkan sebagaimana saudara-saudara kami tersebut. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bermohon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.